Bagaimana Bu Erika? Apakah anak-anak kelas bahasa sudah diberikan tugas untuk menulis teks prosedur? Sudah Bu Andin, tadi sudah saya berikan tugas itu di kelas. Kira-kira mereka bisa tidak ya Bu? Entahlah Bu, tapi saya yakin kok mereka bisa semua. Mereka kan pintar semua. Jadi Ibu tidak perlu khawatir. A few moments later. Masih bingung sama tugas sekolah. Apa ya teks prosedur itu? Oh, mungkin aku harus tanya sama Mbak Fitri nih. Dia kan pintar, pasti dia bisa bantu jelasin. 2000 years later. Assalamualaikum Mbak Fitri, apa kabar? Waalaikumsalam. Kamu Mas Andre, tumben sore-sore main ke sini. Ada apa nih? Jadi begini Mbak Fitri, aku ada tugas bahasa Indonesia tentang teks prosedur. Bisakah Mbak Fitri jelasin ke saya apa itu teks prosedur? Oh, jadi itu. Teks prosedur adalah teks yang memberikan petunjuk, panduan, atau instruksi untuk melakukan sesuatu. Coba kamu lihat popcorn ini. Tentunya, untuk membuat popcorn, ada langkah-langkah tertentu yang harus kamu lakukan. Selain itu, juga harus ada bahan dan alat yang kamu butuhkan untuk membuat camilan ini. Tidak hanya langkah-langkah membuat popcorn atau makanan dan minuman yang lain, tapi kamu juga bisa menulis langkah-langkah menyalakan atau mematikan televisi. Gimana? Sudah paham belum? Oh, jadi teks prosedur itu teks yang memberikan petunjuk kepada pembaca agar pembaca melakukan langkah-langkah yang sudah ditulis. Begitu ya Mbak Fitri? Iya, sip. Betul Mas Andre. Ada pertanyaan lagi nggak nih? Oh iya Mbak Fitri, tiba-tiba muncul pertanyaan lagi nih aku. Bagaimana ya kita bisa tahu kalau jenis teks yang sedang kita baca itu adalah teks prosedur? Apa yang membedakan dengan teks yang lainnya ya? Nice. Sebelum aku jawab, kita pindah tempat ngobrol dulu yuk. Kita ke ruang perpustakaan rumahku aja deh. Ayo. Ayo, sini Ndre, duduk di sini. Jadi begini Ndre, untuk mengetahui bentuk teks prosedur itu seperti apa, kamu bisa mengenali dari ciri-ciri teks tersebut. Jadi begini Ndre, untuk teks prosedur itu memiliki 7 ciri-ciri. Ciri-ciri yang pertama, menggunakan kalimat perintah atau imperatif. Nah, contohnya ada kata tuanglah, matikan, kupaslah. Kemudian yang kedua, terdapat panduan yang harus dilakukan. Ini semacam memberikan instruksi. Contohnya, masukkan bumbu halus, tuangkan ke dalam panci. Kemudian yang ketiga, menggunakan kata kerja aktif. Misalnya seperti kalimat ini, kita bisa menggunakan setrika saat sudah panas. Nah, yang keempat, menggunakan kata penghubung atau konjungsi. Contohnya, ada banyak kata konjungsi, Ndre. Ada kata penghubung dan, lalu, kemudian, selanjutnya. Nah, selanjutnya yang kelima, terdapat aturan dalam hal bahan atau kegiatan. Contohnya di sini, gunakan telur yang masih mentah. Nah, di situ adalah aturan dalam menggunakan bahan. Kemudian ada lagi contoh selanjutnya, aduk hingga mengembang. Nah, itu adalah aturan dalam kegiatan yang harus dilakukan. Kemudian yang keenam, menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan cara. Contohnya, diamkan adonan selama 30 menit. Nah, yang terakhir atau ketujuh, ciri-cirinya terdapat isi kegiatan yang dilakukan secara urut.
Jadi penulisan itu secara urut. Misalnya, selanjutnya masukkan adonan ke dalam panci yang berisi air mendidih. Bagaimana, Andre? Udah paham belum? Iya Mbak Fitri, aku paham. Memang Mbak Fitri ini pintar ya. Lalu sekarang misalnya aku mau menulis teks prosedur, apa aja langkah yang harus aku lakukan? Oh, kalau soal itu, jadi kamu harus mengetahui terlebih dahulu langkah-langkah apa saja yang dilakukan sebelum menulis teks prosedur. Emangnya ada apa saja langkah-langkahnya? Langkah-langkahnya, kamu harus memahami terlebih dahulu struktur teks prosedur. Dari struktur itu nanti, kamu bisa menentukan judul teks. Usahakan buat judul teks yang menarik ya. Kemudian setelah kamu menentukan judul, kamu harus menentukan tujuan. Pada bagian ini, kamu menuliskan kepada pembaca tentang apa yang ingin kamu jelaskan. Selanjutnya, tuliskan juga material. Material ini maksudnya adalah alat dan bahan yang dibutuhkan. Selanjutnya, tuliskan langkah-langkah. Pada bagian ini berisi tahapan yang perlu dilakukan. Sebisa mungkin tahapan ini harus logis, sistematis, dan mudah dipahami. Nah, yang terakhir ada penegasan ulang atau kesimpulan. Tapi pada bagian ini bersifat opsional ya. Boleh ada atau tidak. Selain langkah-langkah tersebut, kamu juga harus memperhatikan beberapa kaidah kebahasaan teks prosedur, mulai dari penggunaan kalimat imperatif atau kalimat perintah, kemudian penggunaan kalimat deklaratif. Kalimat ini berisi pernyataan atau informasi, dan penggunaan kalimat interrogatif. Kalimat ini biasanya berisi pertanyaan. Selain jenis kalimat yang digunakan, ada juga penggunaan konjungsi. Ada konjungsi persyaratan dan konjungsi temporal yang digunakan dalam penulisan teks prosedur ini. Kemudian, selain penggunaan konjungsi, juga biasanya menggunakan kata numeralia. Kata numeralia yaitu kata bilangan yang digunakan untuk mengurutkan langkah-langkah dalam teks prosedur. Selain itu, ada juga penggunaan pronomina atau kata ganti. Kata ganti ini berupa kata ganti petunjuk atau bisa juga kata ganti persona. Kemudian ada penggunaan kalimat verba atau kata kerja. Pada bagian ini kata kerja material atau kata kerja tingkah laku yang digunakan. Wah, penjelasan dari Mbak Fitri detail dan rinci sekali. Aku jadi paham gimana kalau mau bikin teks prosedur. Iya Mas Andre, semangat belajarnya ya. Iya Mbak Fitri, ya udah kalau begitu aku sekarang mau pulang dulu, mau ngerjakan tugas menulis teks prosedur. Oke, hati-hati di jalan ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah diskusi sama Mbak Fitri, aku mulai paham dan tahu apa yang mau aku tulis buat tugas besok. Bismillah, mulai mengerjakan tugas. Judul: cara membuat telur ceplok yang enak. Tujuan: membuat hidangan telur ceplok yang lezat dan mudah sebagai lauk pendamping atau makanan ringan. Bahan-bahan: 1 butir telur ayam, minyak goreng secukupnya, garam. Alat yang dibutuhkan: wajan anti lengket, spatula, dan piring saji. Langkah-langkah: 1. Siapkan wajan. Panaskan wajan anti lengket dengan api sedang. Tuang sedikit minyak goreng. 2. Pecahkan telur. Pecahkan telur ayam segar langsung ke dalam wajan yang sudah panas. 3. Masak, biarkan telur matang sesuai selera. Jika suka, tambahkan sedikit garam saat memasak. 4. Angkat dan sajikan setelah matang. Angkat telur ceplok menggunakan spatula dan pindahkan ke piring saji. Sajikan selagi hangat, pasti enak. Penutup: dengan mengikuti langkah-langkah di atas, kamu dapat membuat telur ceplok yang sederhana namun lezat dan enak. Selamat mencoba.
Alhamdulillah, akhirnya selesai juga tugas dari Bu Erika.